Untung udah aku pecat. Nah, sekarang Papa udah tahu kan alasannya kenapa Amar selalu menemui perempuan kampung itu. Dalam sunyi aku bersujud. Sini kamu. Jangan sentuh anak saya! Kamu gak usah ikut campur ya. Ainun itu istri saya. Kamu harus tahu, anak kamu itu tukang bohong. Nggak mungkin. Gak mungkin gimana? Sekarang jawab yang jujur. Kamu sebenarnya tahu kan? Amar itu menyamar jadi Rama. Jawab! Jawab, Ainun! Iya, Mas. Ainun tahu. Tapi Ainun nggak tahu kok dia akan kerja di sini, Mas. Ada apa lagi sih? Udah deh, Mama nggak usah belain dia deh. Dia itu tukang bohong. Amar yang menyamar jadi Rama, orang yang menghamili Ainun. Jadi, Perempuan yang selama ini Mama bela, itu adalah perempuan yang jahat. Saskia, susuin anak kamu sana. Ngapain lagi di situ? Seneng banget ya kalau Ainun disiksa. iya, Ma. Sekarang ikut aku. Sini. Tunduk kamu. Dengar ya, Ainun. Kalau kamu tidak sampai mengakui hubungan gelap kamu sama si Amar, aku nggak akan segan-segan menyuruh orang untuk membunuh dia. Mas, Ainun nggak pernah diam-diam ketemu sama Amar di belakang, Mas. Aku nggak peduli. Yang jelas kalian berdua udah berbohong sama aku. Pak, Apa sih? Pak, sekarang apa yang kamu mau lakukan setelah tahu semuanya? Kamu masih mau memelihara perempuan yang jelas-jelas sudah mengkhianati kamu, Pak? Dengar, aku tidak akan menceraikan Ainun. Karena perceraian itu dilaknat sama Allah. Tapi, Pak, dia itu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Jadi itu adalah alasan yang kuat untuk kamu menceraikan dia, Pak. Aku nggak ngerti ya, apa sebenarnya yang ada di pikiran kamu sih? Sekali lagi aku tanya sama kamu, Pak. Kamu mau menceraikan perempuan kampung itu atau tidak? Baik, aku akan menceraikan Ainun. Tapi dengan syarat, kamu harus membuktikan kalau Amar yang merkosa Ainun. Ya Allah, kenapa bayi itu menangis, ya Allah? Kenapa Ainun selalu sedih mendengar bayi itu menangis? Ya Allah, kenapa Engkau ambil anak Ainun begitu cepat, ya Allah? Kenapa? Ainun. Sudah, Ainun. Kamu harus lupakan. Supaya anak kamu tenang. Bu, Ainun belum sempat nyium bayi Ainun. Belum sempat peluk. Belum sempat nyusuin. Istighfar, Ainun, istighfar. Ainun harus ikhlas. Mungkin Allah belum mengizinkan kamu untuk mengasuh anak kamu. Ainun, Ibu ngerti perasaan Ainun. Sekarang, Ainun
siapin sarapan ya. Bagaimanapun caranya, aku harus mengusir perempuan kampung itu bersama ibunya yang gembel. Aduh, nangis lagi kerjaannya, nangis terus. Nangis terus kerjaannya. Ingat ya, saya menculik kamu biar saya dapat pengakuan di rumah ini. Jangan kamu pikir dengan kamu nangis terus, saya akan luluh. Tidak akan mungkin, karena kamu itu anak haram, bukan anak saya. Ima! Ima! Ainun, ibu keluar dulu ya. Kemana sih Ima? Ima! Nangis terus. Ima! Ya, Non. Ngapain kamu yang kesini? Saya itu manggil Ima. Tapi saya disuruh kesini, Non. Apa? Ima nyuruh kamu kesini? Lancang banget, Ima. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ima yang harus meladeni saya. Lagian kalau kamu lama-lama di sini, bawa virus buat saya. Ayo sekarang, kamu panggil Ima, suruh bikinin susu buat anak saya. Iya, Non. Perempuan gila! Tutup pintunya. Iya, kemarin kan gak jadi sekarang harus jadi. Nanti deh pas majikan kamu free aja. Ima. Tuh. Nanti ditelepon lagi ya. Oke, dah. Ada apaan? Nyonya Muda minta apaan katanya? Nyonya kecil minta dibuatin susu buat bayinya. Ya ampun, minta bikin susu aja teriaknya kayak orang setrum. Yaudah, sana kamu bikin. Tuh lemari susunya di sana. Nanti saya yang bawain ke sana, ya? Ima, Nyonya kecil tuh nyuruh kamu, bukan saya. Gak usah banyak alasan deh. Kamu di sini juga pembantu. Itu lemari susunya di situ. Kamu buat susu, nanti saya yang bawa ke sana. Buruan, nanti ngaum lagi tuh harimau. Sana. Amar, kamu nggak perlu pikir lama-lama lagi. Ngapain coba? Kamu kerja nggak dibayar. Kerja tuh yang jelas-jelas aja, Mar. Hidup kita udah susah. Iya, Bu. Ini Amar juga lagi mikir mau cari kerja di mana. Bagus. Yang penting kamu tuh usaha. Ibu udah pusing, Amar. Perhiasan ibu udah habis buat kita makan. Lagian kamu tuh harusnya bersyukur kamu dipecat dari pekerjaan itu. Ngapain coba? Kamu capek-capek kerja nggak ada hasil. Yang jelas-jelas aja lah. Ya mudah-mudahan aja, Bu. Amar cepat dapat kerjaan. Lagian ibu heran deh. Siapa sih sebenarnya yang maksa kamu kerja? Pakai nggak dibayar segala? Bu, udah, Bu. Nggak usah dibahas. Mami, ngapain sih bolak-balik, mondar-mandir, kayak ingus aja. Serikaan kebagusan tahu. Apa bilang? Mami kayak ingus. Sekali lagi udah colok ya. Mami tuh lagi berpikir, lagi muter otak, lagi asa otak. Kenapa kita kerjanya kayak gini-gini terus? Nggak ada variasinya, berubah dikit dong, basi, garing. Maksud Mami? Juragan ya. Mami tuh lagi berpikir. Selama ini Mari udah bekerja menukar informasi dengan sempurna, dengan sebaik mungkin. Udah nuker
Ya pokoknya gitu deh, semuanya udah Marni lakuin dengan sempurna. Tapi masa kita cuma dapat bayaran 10 juta? Murah banget kita. Maksud Mami mau jodohin Papi sama Ainun? Gitu. Dasar dodol. Ainun terus di otaknya. Nggak ada yang lain apa? Mami kasih tahu ya, Ainun itu sekarang udah melahirkan, badannya udah melar, nggak pantas. Nih lihat nih, Marni masih singset, masih langsing. Lihat dong ke Marni aja. Kenapa, Mi? Juragan, Mami punya ide yang cemerlang dan brilian. Kita minta mobil aja sama si Saskia. Lagian kan mobil Juragan udah gak bisa jalan tuh, tahun Belanda. Kejogrok aja di sana. Ide bagus tuh, Mi. Ide bagus, keren. Tumben bener. Wait. Ini jari lentik ingin menghubungi Saskia. Ya. Halo, ada apa Marni? Iya, ini Marni. Ini ada sedikit keperluan sama Saskia. Selama ini kan Marni selalu mendapatkan informasi-informasi yang akurat, memberikan informasi yang baik untuk Saskia, yang tepat, nggak pernah salah. Dan juga Marni menukar bayi, kan itu pertaruhannya nyawa, bahaya. Maksud kamu apa ya? Marni kan selama ini naiknya mobil mungil warna biru P03 kemana-mana, nggak punya mobil. Jadi alangkah baiknya kalau Marni mempunyai kendaraan yang bagus, yang enak dipandang, roda 4, kalau masuk juga adem. Baik bukan begitu? Karena mobilnya Juragan udah nggak layak pakai. Zaman Belanda. Begitu, Saskia. Oh, jadi sekarang kamu mau memeras saya gitu? Meras? Enggak. Enggak. Sama sekali bukan memeras. Cuman ya, Saskia mikir aja. Berapa sih harga mobil dibanding jerih payah Marni menukar bayi? Itu nyawa, taruhannya nyawa. Bisa gawat Marni. Iya kan? Coba deh dipikir. Terus kamu maunya apa? Iya, nggak muluk-muluk sih, nggak banyak. Cuman Marni pengen ada mobil bagus. Kalau masuk ada, daripada turun naik angkot ya kan, beda kasta. Cuman itu aja, mobil yang layak pakai buat Marni dan Juragan. Oke, kalau itu mau kamu. Hah? Serius? Mobil? Iya. Makasih Saskia ya. Kita memang tim yang solid, sejati, tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh siapapun. Ya, iya. Dimatiin. Tapi nggak mau yang penting dapat mobil. Wah, dapat mobil Juragan. Dapat mobil kita. Siapa dulu? Marni, dapat mobil jangan jalan. Udah. Sial. Ternyata Marni memanfaatkan aku. Mau kemana lagi kamu? Ya biasa lah, Ma, mau arisan. Mama heran nih sama kamu. Sebetulnya urusan kamu tuh apa sih? Kesana kemari, keluar masuk seenaknya. Kamu tuh udah punya anak, Saskia. Tugas kamu nyusuin anak, ngurusin anak. Bukan pergi-pergi nggak jelas begitu. Lah, Mama ini gimana sih? Sekarang kan di rumah ini udah ada babysitter, si Ainun. Lagian ngapain juga dia enak-enakan di rumah sini cuma nemenin Jamal tidur. Air susunya kan lebih banyak daripada aku, Ma. Kalau dia nggak mau susuin kan tinggal panggil Ima bikin susu. Kamu tuh kelewatan ya. Dikasih tahu bukannya ngedengerin. Ngelawan terus, jawab terus. Pergi sana, pergi. Bikin
bikin migrain aja bicara sama kamu. Sana pergi! Apa? 200 juta? Emang orang tua kamu tuh mau bisnis apa sih? Sampai butuh duit sebanyak itu? Pak, namanya juga orang tua, mereka itu mau bikin usaha sendiri. Malu dong kalau harus minta terus sama anaknya, sama menantunya. Loh, bukannya bulan lalu orang tua kamu juga udah minta uang segitu? Udah deh, ntar dulu aku lagi sibuk nih. Kenapa sih Papa perhitungan banget sama aku? Lagian uangnya kan juga buat mertua kamu sendiri, bukan buat orang lain. Kan uangnya bukan dipakai buat macam-macam juga. Iya. Saskia, aku males berdebat sama kamu. Ya udah, sebentar lagi aku transfer duitnya. Makasih ya, Pak. Gitu dong, baru suami bener. Ini kan yang kamu mau? Wow. Ini kunci mobil? Serius? Juragan, kita dapat mobil baru. Saskia, kamu memang partner kriminalitas saya yang sejati. Dapat mobil baru. Juragan, itu mobilnya yang udah butut, masukin museum aja, nggak pantas. Gitu-gitu tuh mobil punya sejarah sama dengan Republik ini. Dengan mobil itu, Juragan punya kebun teh. Tapi tetap aja kagak bisa jalan. Iya sih. Nih, mobil baru. Tapi ingat ya, Mas. Bukan berarti setiap saat kamu bisa memeras saya. Meres? Maksudnya? Meres gimana? Nggak ngerti. Meres apa nih? Yang jelas dong, panjangannya apa? Meres baju? Meres apa? Sewot tuh. Juragan, lihat, kita dapat mobil. Kuncinya mana nih? Ya elah, norak banget sih, kelihatan banget orang kampungnya, dari gunung. Ini kunci mobil zaman sekarang, 2014 nih, mobil di prototip juga bukan diri. Ayo buruan, cepetan. Ayo mobilnya lihat. Kamu ngapain? Mau ngintai istri saya? Hah? Jawab! Iya, Pak. Kamu sebenarnya udah kenal lama kan sama istri saya? Hah? Kamu ngaku-ngaku Rama. Sebenarnya aku tahu nama kamu asli Amar. Iya kan? Jawab! Jawab! Iya, Pak. Ini cuma kebetulan, Pak. Saya minta maaf. Sekarang juga kamu pergi. Pergi sana. Pergi. Hah? Kasihanilah anak hamba ya Allah. Kenapa segala penderitaan hamba alami dialami juga oleh Ainun? Ainun gak salah apa-apa ya Allah. Hamba yang berdosa, hamba yang berbuat
berbuat dosa ya Allah. Nangis terus kerjaannya. Bisa gak sih? Gak tiap hari nangis terus. Getnya aja udah nyusahin. Pak! Pak! Ada apa sih, Ma? Duh, ini anak nangis terus dari tadi, gangguin orang tidur aja. Kayak gitu sih caranya. Please-nya gak pernah tidur nyenyak aku. Aduh. Saskia. Heh! Ngapain malam-malam masuk kamar ini? Kamu pasti mau nyolong kan? Enggak. Saya cuma mau ngeliat Ainun. Gak mau ngaku lagi. Enggak. Kamu nyuri barang apa? Ha? Kamu udah nyuri barang apa? Jangan, Mbak. Ibunya Ainun nggak mungkin mencuri. Gak mungkin gimana? Jelas-jelas malam-malam masuk kamar ini. Ngapain lagi kalau nggak nyuri? Saskia, biarpun kami miskin, kami hina, kami nggak pernah mencuri. Bu, Ibu nggak usah dimasukin ke hati ya, Bu. Mana ada maling mau ngaku maling. Kamu juga Ainun. Enak-enakan tidur ya. Gak denger apa? Dari tadi anak saya tuh nangis. Susuin sana. Ibu sebentar ya, Ainun nyusuin bayi dulu. Lambat buruan. Dan kamu ya perempuan gila. Jangan sekali-sekali lagi masuk kamar ini. Kalau nggak ada perlu. Ayo pergi sana. Ayo cepat. Boleh lancang ya semua. Amar, kamu ngapain duduk di situ? Ayo masuk. Nggak apa-apa, Bu. Amar, ayo masuk. Bu Jamila, ngapain kamu ada di sini? Setelah ibu pikir-pikir, ternyata kamu mau jadi supirnya Jamal dan gak dibayar. Cuma karena kamu mau ketemu sama Ainun ya. Hebat banget ya si anak haram itu, sampai bikin kamu mau berkorban. Dalam sunyi aku bersuara.